Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, Nak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita ilmu pengetahuan alam. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. Ustazah akan mengingatkan kembali untuk anak-anak Ustazah, pencemaran lingkungan itu terbagi atas 3. Ada pencemaran lingkungan terhadap air, udara, dan tanah. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang pencemaran air. Di hari ini Ustazah akan menjelaskan pencemaran udara. Silakan buka bukunya halaman 280 sampai 281. Dan simak video pembelajaran Ustazah. Silakan dicatat ke buku catatannya ya, Nak. Baiklah, Nak. Yang nomor 2 itu ada pencemaran udara. Pencemaran udara itu adalah masuknya bahan pencemar atau polutan berupa makhluk hidup, zat, energi yang bisa mengakibatkan merusaknya keseimbangan ekosistem. Di mana pencemaran udara ini terjadi ada 2 kasus di pencemaran udara. Ada namanya kebocoran gas beracun dan ada namanya pencemaran udara maupun sengaja ataupun alami. Dan macam-macam polutan yang mencemari udara itu ada yang pertama namanya oksida fluor, oksida sulfur. Bisa kita perhatikan di halaman 281. Oksida sulfur itu meliputi SO2 dan SO3 yang berasal dari kebakaran batu bara dan limbah pabrik sehingga menimbulkan penyakit yang dinamakan penyakit bronkitis. Nah, ini penyakit akibat sulfur, oksida sulfur, penyakitnya bronkitis. Serta oksida sulfur ini bisa mengakibatkan hujan asam. Hujan asam itu adalah hujannya yang pH-nya asam. Nah, nanti kita akan mempelajari lebih lanjut lagi ketika kita sudah naik ke kelas 2. Nah, itu serta mengakibatkan hujan asam. Yang B itu oksida nitrogen. Bisa buka bukunya halaman 281. Oksida nitrogen itu meliputi NO, NO2 dan N2O yang mana berasalnya dari limbah pabrik. Dari limbah pabrik, polutan ini pun mengakibatkan asap kabut, dinamakan asap kabut fotokimia. Mengakibatkan asap kabut fotokimia dan mengganggu pandangan pada penerbangan, pada perjalanan, dan juga setelah bereaksi dengan oksigen dan air, polutan ini juga akan membentuk hujan asam, karena sangat bahayanya efek dari oksida nitrogen ini. Kita lanjut yang C. Itu namanya oksida karbon. Oksida karbon ini meliputi CO dan CO2 yang dihasilkan dari asap kendaraan dan kebakaran hutan, mengakibatkan juga terjadinya asap kabut fotokimia yang merusak ketika di pemandangan kita, mau kita ketika penerbangan, perjalanan darat ataupun udara ataupun air, merusak pemandangan sehingga kita agak susah untuk melihat. Yang D, kalau yang D itu asap. Asap itu penyebabnya karena terjadi kebakaran hutan, baik sengaja maupun secara alami. Biasanya sengaja dibakar hutannya secara alami karena seperti saat sekarang ini terlalu panas. Udara sekarang kan terlalu panas nih, Nak. Bisa terjadi kebakaran hutan karena terbawa tanahnya yang gambut sehingga bisa berefek kebakaran hutan sehingga menimbulkan asap. Dan asap ini selain berasal dari yang tadi juga berasal dari pembakaran sampah. Maka dari itu kita dilarang untuk membakar sampah. Lalu bagaimana untuk buang sampahnya, Ustazah? Bisa dengan ditanam, ditimbun, sehingga dia akan terurai. Jadi tidak ada pencemaran udara. Dan juga asap ini mengakibatkan dalam pemandangan juga. Di asap kabut fotokimia sehingga pemandangan ketika kita berjalan juga agak susah kita memandangnya. Lanjut yang E, dinamanya CFC. CFC itu bisa Anda buka halaman 282. CFC itu dinamakan klorofluorokarbon. Itu namanya CFC, klorofluorokarbon. Yang
terjadi karena kebocoran gas pendingin yang digunakan pada lemari es ataupun AC. Nah, kan ada tuh kebocoran gas pendingin lemari es ataupun AC itu mengakibatkan CFC. Apakah cuma dua itu aja? Tidak, bisa juga CFC itu bisa terjadinya karena kabut asap kosmetik. Contohnya bagaimana? Anak ustazah menggunakan parfum. Kan ada tuh CFC-nya, ada bahan kimia yang dicampurkan di parfum. Menggunakan parfum, menggunakan semprotan-semprotan, nah itu juga itu juga termasuknya CFC. Nah, itu yang dilarang. Makanya kita kalau bisa meminim menggunakan bahan-bahan kimia itu. Kenapa? Karena bisa merusak lapisan ozon, di mana lapisan ozon inilah yang merupakan pelindung bumi dari radiasi sinar ultraviolet. Sehingga kalau kita terlalu banyak menggunakan CFC, yang menggunakan parfum, menggunakan semprotan-semprotan, kan ke atas tuh bisa merusak lapisan ozon. Sehingga kita ketika ada matahari langsung ke bumi, kita terasa sangat panas banget. Dan ini juga efeknya ada efek dari rumah kaca. Apa itu rumah kaca, Ustazah? Nanti kita akan pelajari di kelas selanjutnya, di bab selanjutnya kita akan belajar tentang efek rumah kaca. Oke, nah itu dia tadi dari CFC. Lanjut yang terakhir, hidrokarbon. Nah, kita lanjut hidrokarbon. Hidrokarbon itu contoh pencemarannya adalah CH4 atau dinamakan metana, yang mana merupakan gas yang tidak berbau dan tidak berwarna. Tidak berbau, tidak berwarna, dan mudah terbakar. Tidak berwarna ya, nah ini saja salah tulis sepertinya. Tidak berbau dan tidak berwarna dan mudah terbakar. Metana juga dihasilkan dari bahan-bahan organik yang mengalami penguraian anaerob tanpa oksigen dan oleh bakteri. Jadi ketika kita dia mengurainya hanya bakteri, diperlukan bakteri tanpa oksigen. Nah, itu dia mengakibatkan banyaknya hidrokarbon. Dan juga hidrokarbon ini bisa berakibat kabut asap juga. Nah, kabut asap fotokimia, dan termasuk dari salah satu efek rumah kaca. Nah, salah satu gas rumah kaca. Ini hidrokarbon ini salah satu gas rumah kaca. Apa itu gas rumah kaca? Nanti akan sudah jelaskan lebih lanjut di materi selanjutnya, yang kita akan bahas tentang gas rumah kaca, efek rumah kaca, dan apa itu rumah kaca dan kenapa dikatakan rumah kaca. Oke, nah. Baiklah, nah itu tadi materi kita tentang pencemaran udara, yang mana macam-macam polutannya. Ada oksida sulfur, ada oksida nitrogen, ada oksida karbon, ada asam, ada CFC, dan ada hidrokarbon. Itu tadi materi kita pencemaran udara. Insya Allah kita akan lanjutkan tentang pencemaran tanah. Jangan lupa dicatat ke buku catatannya. Nah, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.